Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Dwi Hemalia Putri dengan Yulia Paujia. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang integrasi perspektif global dalam pendidikan. Nah, teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu Dr. Jaja Sudarjat MPD. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu perspektif global. Apa sih perspektif global? Perspektif global merupakan suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan yang dilihat dari sudut pandang global, yaitu dari sisi kepentingan yang mendunia atau internasional. Oleh sebab itu, sikap dan perbuatan kita diarahkan kepada yang mengglobal atau mendunia. Nah, selanjutnya integrasi perspektif global dalam pendidikan. Integrasi perspektif global dalam pendidikan dan sistem pendidikan nasional di era globalisasi sangat perlu diterapkan. Hal ini sebagai antisipasi supaya peserta didik tidak tergerus oleh arus globalisasi yang begitu kuat seperti saat ini. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan, siswa perlu diarahkan atau diperkenalkan oleh masalah-masalah global, sehingga wawasan siswa semakin luas dan diharapkan mampu untuk mengatasi atau mengelola arus dari pengaruh globalisasi tersebut. Selanjutnya, globalisasi dalam pendidikan di Indonesia. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan arus globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbukanya peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, maka seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal tersebut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi atau anticipate. Yang kedua, mengerti dan mengantisipasi situasi atau CAF. Yang ketiga, mengakomodasi atau accommodate. Yang keempat, mengorientasi atau reorient. Selanjutnya, saya Yulia Paujia akan menjelaskan mengenai upaya menghadapi tantangan globalisasi di bidang pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa globalisasi mempunyai dampak positif yang bisa membawa perubahan yang lebih baik dan dampak negatif yang dapat menjadi bumerang khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Di dalam pendidikan, maka tidak akan pernah luput dari komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan, yaitu pendidik atau guru, peserta didik, orang tua atau keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua komponen tersebut dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab atas peningkatan moral pelajar dan kemerosotannya. Oleh karena itu, tugas guru tidak hanya sebatas pada mengajar, tetapi guru harus mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang terampil, cerdas, serta beriman dan bertakwa. Selanjutnya yaitu ada peserta didik. Tugas utama seorang peserta didik adalah belajar. Di dalam era globalisasi ini, peserta didik harus mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Terlebih lagi mereka yang dalam masa-masa remaja, di mana masa-masa yang selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang baru. Disinilah peserta didik harus benar-benar memilih pilihan yang tepat, mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yang ketiga, orang tua atau keluarga.
orang tua atau keluarga sebagai tempat pendidikan awal bagi anak sebelum mereka dikenalkan dengan dunia luar harus memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak yang nantinya akan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di masa mendatang. Selain itu, orang tua juga wajib melakukan kontrol terhadap kegiatan anak, karena apabila tidak diawasi akan mengarahkan anak menjadi suatu pribadi dan perilaku yang tidak terkontrol. Selanjutnya yang keempat, yaitu lingkungan. Lingkungan dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan kepribadian seseorang, karena disinilah segala pengaruh timbul, baik dari teman sebaya ataupun orang lain. Untuk itu, pemilihan lingkungan sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi yang akan berdampak pada dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu ada dampak globalisasi dalam dunia pendidikan. Globalisasi telah menimbulkan gaya hidup baru yang tampak dengan jelas dalam memengaruhi kehidupan. Ada berbagai dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu 1. Akan semakin mudahnya akses informasi. 2. Menciptakan manusia yang profesional dan berstandar nasional dalam bidang pendidikan. 3. Membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. 4. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Dan 5. Meningkatkan tujuan dan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak negatif globalisasi dalam dunia pendidikan. Globalisasi pendidikan tidak selamanya membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, melainkan globalisasi memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi. Dampaknya antara lain yaitu 1. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. 2. Dunia pendidikan akan sangat bergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. 3. Akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Dan 4. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.